banyak sekali teman-teman netizen atau tokoh-tokoh bangsa kita yang sering mendapatkan input yang salah sehingga outputnya salah. Termasuk kemarin ada tokoh yang saya kagumi sebenarnya sampai mengatakan I stand with Said Didu. Saya berdiri bersama Said Didu. Padahal Said Didu diproses hukum hingga dilaporkan kepolisian itu pasti ada sebab musabab. Sebabnya apa? Nah itu kan dilaporkan oleh kepala desa yang tergabung dalam abdesi. Nah kenapa kok dilaporkan? Karena ada ucapan Said Didu yang mengandung unsur kebencian, memecah belah gitu loh Pak. Jadi bukan PIK yang melaporkan Said Didu, tapi abdesi. Nah, abdesi di mana? Abdesi yang ada di wilayah PIK dan PSN. Nah, sebelum saya ngomong lebih jauh tentang Said Didu yang sedang diperiksa kepolisian, perlu saya jelaskan PSN PIK 2, yaitu Proyek Strategis Nasional PIK 2. Itu mana PSN PIK 2 ini? Ini yang mana kecil-kecil hijau ini loh. Ini. Itu PSN PIK 2. Jadi ada PSN PIK 2, ada proyek PIK 2. Di mana luas proyek PIK 2 ini yang warnanya putih nih? Ini yang warnanya putih ini proyek PIK 2. Nah, PSN PIK 2 jumlah tanahnya 1.800. Ini miliknya siapa? Milik KLH atau kehutanan, gitu loh Mas. Yang selama ini tanahnya itu menjadi tanah garapan sebagai. Nah karena tanah ini tidak menghasilkan keuangan atau tidak menghasilkan income pendapatan kepada negara, akhirnya tanah Kementerian Lingkungan Hidup ini diserahkan kepada swasta. Untuk apa diserahkan kepada swasta? Untuk dikelola dengan baik. Jadi wisata hijau misalnya. Terus kemudian ada taman safari, taman satwa. Terus kemudian ada Formula One. Saya lihat master plan-nya. Itu tanah yang di PSN. Jadi PIK nggak beli tanah di PSN. Itu tanahnya pemerintah, diserahkan kepada swasta untuk dikelola dengan baik. Lah biayanya dari mana? Apa dari APBN? Tidak. Biayanya dari PIK, nilainya itu 30 sampai 39 triliun. Nah, kalau itu dikelola dengan baik, misalnya pohon mangrove yang asalnya 91 hektar, saya lihat data di PIK itu akan diperluas menjadi 500 hektar kurang lebih. Tambah bagus apa tambah jelek? Tambah bagus. Berarti penghijauannya diperkuat, mangrove-nya diberdayakan. Nah, nanti di sana ada taman safari, ada Formula One, terus kemudian ada motocross. Nah, itu di samping-sampingnya mangrove. Terus ada tempat edukasi penghijauan dan lain-lain. Jadi di sana tidak ada hunian. Tapi kalau proyek PIK 2, ada PSN, ada proyek. Kalau proyek PIK 2, nah itu hunian. Tapi tanahnya dari mana? Dari beli ke warga yang mau menjual ke PIK. Kalau ada warga nggak mau menjual, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Tetapi isu yang berkembang katanya negara dan PIK ini menggusur warga. Makanya saya tanya, yang digusur yang di mana? Sampai detik ini ketika saya bertanya, tadi kan saya ketemu nih dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat nih yang di kawasan daerah terdampak. Saya sampaikan, monggo yai kalau ada isu atau ada orang datang mengadu, mengeluh bahwa tanahnya dipaksa untuk dijual ke PIK, terus kemudian dengan harga di bawah NJOP misalnya, monggo hubungi saya. Kalau saya memberi solusi, kalau saya Didu memberi provokasi, itu aja sih bedanya antara Ovi dan Said Didu gitu. Makanya Said Didu karena diduga melakukan provokasi dilaporkan oleh Asosiasi
kepala desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi di sana itu masyarakatnya fan-fan aja, gitu loh. Cuman yang umek yang ramai ini orang yang di luaran ngomong ini oligarki melawan negara dalam negara, nggak ada. Semua kepengurusannya PIK, izin, AMDAL dan lain-lain diurus di pemerintahan daerah setempat, bukan di negara dalam negara pakai stempel sendiri, bikin sendiri. Nggak ada, itu bohong, itu hoax itu, gitu loh Mbak. Gus, tapi Said Didu bisa disebut dengan mafia tanah juga nggak sih Gus? Enggak, bukan. Yang pasti Pak Said Didu ini sebagai orang yang sudah paham hukum, ngerti hukum. Jadi atas perbuatan Pak Said Didu, diduga Pak Said Didu ini menyebarkan kebohongan, terus yang menimbulkan pecah belah, hate speech, sehingga dilaporkan gitu loh Mbak oleh Adesi. Nah, polisi menerima laporan. Setelah dipelajari mengandung unsur, ya otomatis Pak Said Didu diklarifikasi, kan gitu. Yang pakon itu ya Gus. Namanya ada orang melaporkan sampean misalnya, terus polisi memeriksa, oh ya unsurnya memenuhi, unsurnya masuk, otomatis polisi memanggil sampean dong. Bener nggak Pak Said Didu? Sampean mengatakan seperti ini di mana? Di channel ini. Kan itu aja. Jadi ini bukan kriminalisasi, bukan. Kriminalisasi itu sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Itu kriminalisasi. Kalau ini ada bukti-bukti yang cukup gitu. Jadi ya hormati proses hukum ini. Tidak boleh hukum dilawan dengan membangun opini. Seakan-akan pahlawan. Sekarang saya mau tanya deh, Pak Said Didu itu membela rakyat. Rakyat yang mana sih yang dibela? Rakyat yang digusur, yang mana yang digusur? Saya ingin tahu yang digusur. Nah yang digusur itu gini Mbak. Kalau warga menjual tanah lalu dibayar dengan harga NJOP atau di atas NJOP, itu namanya bukan penggusuran, itu namanya beli. Penggusuran itu, kamu nih ada di tempat, di rumah atau di tanah kamu, ujung-ujung negara menggusur dan nggak diganti rugi, terus dipaksa, diintimidasi, itu gusur. Nah, hebatnya PIK yang saya ketahui ya, jadi proyek PSN yang sebesar 1.800 itu 200 hektar itu kalau nggak salah kan menjadi tanah garapan warga untuk tambah itu kan. Nah itu pun harusnya kan gini, kamu punya tambah di situ, iya Pak. Kalau olah tambah di situ, iya Pak. Mana surat-suratnya? Bukti kepemilikan ada nggak? Nggak ada Pak. Lah terus, iya Pak, saya cuma garap, saya cuma hak pakai. Terus negara butuh. Terus sampai disuruh, tolong ya nggak usah ke tanah saya. Sah apa mboten negara? Sah. Tapi apa yang dilakukan PIK? PIK memberikan kerohiman, memberi ganti rugi. Menghormatilah karena dia pernah garap di situ, dikasih lah kalau nggak salah per meter 10.000 atau berapa kan lumayan. Ini bukan penggusuran gitu loh. Nah supaya bermanfaat dan dampaknya luas, sehingga tanah yang 1.800 ini akan dikelola dan bagaimana bisa mendapatkan pendapatan asli daerah di situ. Terus masyarakat yang nganggur-nganggur juga bisa bekerja di situ. Dan masalahnya begitu luar biasa. Termasuk dibangun ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada kelenteng. Masjid termegah di Indonesia, di Asia nanti ada di situ. Di lahan seluas 4,2 hektar. Tanahnya dari PIK, yang bangun juga dari PIK. Padahal beliau agamanya Buddha. Ada nggak orang Islam membangun tempat ibadah non muslim? Kan nggak ada. Nah tapi Pak Aguan selaku pemilik, beliau walaupun agamanya Buddha tapi ingin membangun masjid terbesar se-Asia di kawasan begitu. Nah ini kan harus kita apresiasi. Jangan cemburu, jangan iri karena nggak bisa berbuat lalu dengki lalu menghasut. Nah ketika menghasut tentu ada resikonya.
Setiap ucapan, setiap perbuatan itu pasti ada resikonya. Jadi Pak Said Didu kemarin ngomong apa, ya silahkan dipertanggungjawabkan di depan. Nggak usah melas-melas, ya.